Kita kan selalu mikir Amerika itu penguasa lautan yang gak ada tandingannya. Tapi gimana kalau militer terkuat di dunia ini justru lagi menghadapi ancaman paling mematikan dari senjata yang harganya lebih murah dari mobil bekas? Nah, paradoks inilah yang akan kita bongkar sama-sama. Pernyataan ini kan kedengarannya heroik banget. Kayak adegan di film-film blockbuster di mana kekuatan raksasa yang gak terbantahkan lagi berlayar buat membereskan masalah. Ini gambaran klasik kekuatan militer Amerika yang kita kenal. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Gimana kalau armada super perkasa itu dengan semua kecanggihannya sebenarnya lagi berlayar lurus ke dalam sebuah perangkap. Perangkap yang dirancang dengan sangat cerdik buat memanfaatkan kelemahan terbesar mereka. Oke, biar paham kita harus mulai dari yang paling dasar, uang. Karena dalam perang modern, pertempuran pertama itu seringnya bukan di medan perang, tapi di laporan keuangan. Lihat angka ini, 1,5 triliun dolar. Ini anggaran militer yang diusulkan Amerika Serikat. Coba deh bayangin, dengan duit sebanyak ini, secara teori, mereka harusnya udah bisa bikin Death Star beneran kan? Tapi pertanyaannya, kemana sebenarnya semua uang ini lari? Nah, ini dia masalahnya. Pentagon itu udah kayak lubang hitam raksasa buat duit pajak. Bayangin aja kamu punya temen yang tiap hari minta jutaan tapi nggak pernah bisa nunjukin struk belanjanya. Ya kayak gitu, tapi ini skalanya triliunan dolar. Sebagian besar uang itu lari ke sistem senjata yang super rumit dan super mahal. Saking rumitnya kadang malah nggak berfungsi. Contohnya jet tempur F-35 yang bisa dilarang terbang cuma gara-gara ada petir, atau ya ampun perangkat lunaknya lagi diupdate. Jadi poin pentingnya, duit banyak itu nggak selalu berarti lebih jago di lapangan. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana jadinya kalau filosofi militer Amerika ini diadu sama pendekatan yang beda banget dari lawannya, yaitu Iran. Jadi di satu sisi ada Amerika yang terobsesi banget sama kesempurnaan teknologi tinggi yang mahal dan produksinya lambat. Di sisi lain ada Iran. Nah, karena mereka ditekan sanksi selama puluhan tahun, mereka jadi dipaksa buat kreatif. Mereka nggak bikin jet tempur super, tapi mereka bikin senjata-senjata simpel yang bisa diproduksi massal dan murah. Inilah inti dari perang asimetris, bukan soal adu kuat, tapi soal mengeksploitasi kelemahan lawan pakai kecerdikan. Dan ini dia jantung permasalahannya. Buat nembak jatuh satu drone Iran seharga $20.000, Angkatan Laut AS harus nembakin rudal seharga $2 juta. Itu rasio biayanya 100:1. Ini bukan lagi perang biasa, ini perang ekonomi. Dan dalam perang kayak gini, Amerika bakal kehabisan rudal jauh sebelum Iran kehabisan drone. Dan ini semua bukan cuma teori loh, strategi asimetris ini udah diuji di dunia nyata. Dan hasilnya bener-bener bikin para ahli strategi barat kaget. Perang di Ukraina itu udah jadi kayak laboratorium hidup buat taktik ini. Bukan lagi di atas kertas, tapi beneran terjadi di medan tempur. Di sanalah senjata-senjata Amerika yang katanya game changer itu harus berhadapan langsung sama gerombolan drone murah yang desainnya dari Iran. Dan hasilnya mengejutkan. Coba deh lihat perbandingan ini. Satu peluncur HIMARS harganya sekitar $5 juta. Tapi drone Grand 2 yang pada dasarnya kopian dari Shahid-nya Iran harganya cuma sekitar $20.000. Musuh cuma butuh secuil biaya buat ngancurin aset yang harganya jutaan dolar. Ini bukan lagi soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling efisien secara ekonomi. Oke, sekarang mari kita bawa semua ini ke senario yang paling ditakuti Pentagon. Konfrontasi langsung di salah satu jalur laut paling penting di dunia. Bayangin ya, sebuah kapal induk Amerika yang megah, simbol kekuatan global, harus lewat Selat Hormuz yang sempit banget. Dan selat ini ya bisa dibilang halaman belakangnya Iran. Kapal ini emang gak sendirian, ada kapal-kapal perusak canggih yang ngawal. Tapi intinya, mereka lagi masuk ke kandang macan. Strategi Iran itu brilian tapi sekaligus simpel banget.
Pertama, mereka bakal luncurin ratusan drone murah. Drone-drone ini cuma umpan. Tujuannya apa? Buat bikin sistem pertahanan Amerika sibuk, biar mereka nembakin terus rudal-rudal mahal mereka sampai habis. Nah, begitu pertahanan mereka udah terkuras dan lemah, baru senjata utamanya keluar, rudal anti kapal supersonik buat ngasih pukulan mematikan. Taktik ini namanya serangan saturasi. Idenya gini, sistem pertahanan secanggih apapun di dunia ini pasti punya batas. Nah, dengan cara membanjiri sistem itu pakai target yang lebih banyak dari yang bisa dia tangani, kamu bisa jamin pasti ada beberapa senjata yang bakal lolos. Senario ini bukan cuma soal Amerika versus Iran ya. Ini adalah pertanda pergeseran yang sangat besar dalam aturan main peperangan global itu sendiri. Teknologi drone murah ini ibaratnya udah mendemokratisasi kekuatan militer. Negara-negara kelas menengah sekarang bisa nantang negara adidaya. Sementara itu, Cina udah selangkah lebih maju. Mereka lagi bangun pabrik drone otomatis yang bisa mencetak ribuan unit setiap hari. Di sisi lain, Amerika kelihatannya masih terjebak di cara pikir perang dingin, di mana kapal lebih besar dan senjata lebih mahal itu pasti menang. Analogi ini pas banget kan? Amerika itu si petinju kelas berat, pukulannya kuat banget. Tapi mereka lagi ngadepin lawan yang gak main pakai aturan tinju. Kekuatan dan otot jadi gak relevan kalau kamu diserang dari 1000 arah sama ancaman-ancaman kecil yang jumlahnya gak kehitung. Jadi pada akhirnya, tujuan strategi Iran itu bukan untuk ngalahin Amerika dalam pertarungan 1 lawan 1. Tujuannya adalah membuat perang jadi sangat mahal sampai-sampai Amerika bisa hancur secara ekonomi dari dalam. Mereka mengeksploitasi kelemahan terbesar kapitalisme militer Amerika, biayanya yang selangit. Kalau sebuah negara bisa ditantang bukan pakai kapal induk atau jet siluman, tapi cuma pakai ribuan mainan plastik yang dikendaliin dari jauh, maka seluruh konsep tentang siapa yang pegang kuasa di dunia ini mulai bergeser. Dunia udah berubah dan mungkin aja singgasana sang raja sekarang ini lagi digerogoti oleh rayap-rayap drone dari timur.